Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas 10 saham pilihannya teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, maka jangan lupa untuk klik join Telegramnya Wisdom and Invest ya, itu adalah grup publik. Dan siapapun bebas untuk join dan saling sharing dengan teman-teman lainnya ataupun dengan saya. Sebelum mulai juga saya akan disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Wisdom and Invest, klik like dan share sebanyaknya, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, kita akan segera mulai dan stay tune ya sampai akhir video, karena nanti di akhir video saya akan sharing beberapa saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest. Jadi semoga teman-teman yang belum profit kemarin-kemarin bisa profit juga di esok harinya. Oke, teman-teman pada cuan apa nih hari ini? Saya sambil share screen. Semoga teman-teman pada cuan ya, karena hari ini saya happy banget. Enggak hari ini juga sih, saya setiap hari happy setiap kali kalau ada member dari Wisdom and Invest yang profit. Dan hari ini saya mau sedikit sharing chatnya di grup membernya Wisdom and Invest ya. Jadi ini adalah contoh dari chatnya di room member. Jadi beberapa nih pada cuan nih hari ini dan saya senang banget karena banyak yang merasakan arah ya. Tuh nih apa ini arah semua yang benar aja sampai bingung gitu. Oke, semoga sih semua member-member kebagian ya dengan saham-saham yang arah. Walaupun hari ini teman-teman ada yang nggak kebagian, don't worry, semua akan indah pada waktunya. Jadi walaupun hari ini nggak kebagian, semoga teman-teman yang lain besok juga akan kebagian saham-saham yang bagus. At least walaupun nggak kebagian arah, bisa profit ya. Profitnya tentu yang agak lebar, jangan cuma 1-2%, tapi sekitar 5% ke atas. Itu selalu saya doakan setiap hari. Semoga teman-teman yang di sini menonton juga bisa merasakan cuan yang lebar. Oke, ini sedikit sharing aja. Saya senang banget. Kenapa? Karena member-member ini bisa mendapatkan sahamnya itu dari hasil screener sendiri ya. Jadi memang tujuannya saya di sini adalah mengedukasi teman-teman supaya pinter untuk memilih saham-saham yang berpotensi, ngerti cara entry exit-nya, dan di mana cara pasang trailing stop-nya. Itu yang saya harapkan. Jadi bukan cuma disuapin saham ya, jangan sampai teman-teman seperti itu. Karena kalau teman-teman setiap kali harus menunggu, Ci entry-nya di mana, Ci beli saham apa, nanti ketika sahamnya sudah, misalnya saya sebut oils gitu ya, sahamnya udah keburu arah, teman-teman baru nanya gitu, Ci entry di berapa, kan sayang sekali, artinya sudah terlambat ya. Atau saham-saham lainnya yang lagi turun, lagi koreksi, Ci mau jual di berapa, harus TP dulu nggak? Atau taking profit dulu nggak taunya sahamnya sudah keburu ARB. Dengan mengedukasi teman-teman, harapan saya adalah semoga teman-teman bisa mengambil action yang lebih cepat ya, jadi nggak menunggu-nunggu. Karena kita semua, bahkan saya sendiri pun juga trading. Jadi selama jam trading mungkin akan sedikit terlambat memberikan informasi seperti buy dan sell-nya. Sehingga dengan teman-teman sudah diedukasi, action-nya lebih cepat ya. Oke, ini lalu kita akan menganalisa kompositnya dulu ya. Kita cek kompositnya hari ini sih sudah breakdown nih. Dari 6545 berarti dia akan menuju atau akan segera testing. Testing yang di sini ya, di area sini, ini ada supportnya nih, ini garis ya. Nah, di area sini, yaitu di 6480. Nggak salah nih. Ya, 6480 semoga sih tertahan di sana. Kalaupun jebol ya semoga hanya false break lalu kembali naik. Momentumnya juga belum ada apa-apa karena memang masih sideways juga selama dia bertahan di sini ya. Artinya dia masih sideways. Kita cek lagi foreign flow-nya bagaimana. Foreign flow-nya sih masih belum ada yang gimana-gimana nih. Kita masuk ke saham pertama yaitu Jaya. Sektor transportasi memang lagi menarik ya. Transportasi apapun, mau darat, mau laut, memang lagi menarik semua. Kemarin yang laut-laut itu pada berjaya. Ini jaya beneran.
Oke, Jayanya liquid ya, volume masih meningkat, masih menarik. Momentumnya kemarin memang sempat terkoreksi atau melemah karena dia lagi testing area support dan mantul ya. Jadi kalau ada yang spekulatif di area sini, bersabar selama 3 hari atau menunggu, misalnya ini kan baru pantulan sehari, lalu besoknya sudah mulai sideways, baru spekulatif di sana. Maka teman-teman sudah cuan nih. Hari ini dia naik 8,5%. Oke, dia jadinya testing ya. Dia ini lagi di sini. Jadi akan testing dulu, moga-moga sih besok membentuk higher high lagi. Kalau closingnya di atas sini, maka itu bagus banget. Artinya ada potensi dia akan kembali ya. Testing high yang di sini nih, itu high-nya kemarin berapa tuh? Atau bahkan breakout. Bisa aja dia breakout lagi. Ini bukan saham APH, bukan. 246. 246 ya high-nya itu. Moga-moga bisa ke sana. Ini momentumnya sudah ada kembali. Walaupun ini belum hijau-hijau ya, artinya memang belum valid-valid amat, karena secara tren sebetulnya dia masih sideways. Sideways adalah sideways segini nih. Jadi kalau misalnya pun dia tidak berhasil naik, teman-teman incar lagi, pantau lagi di area support. Kalau di supportnya dia mantul lagi, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Bisa tektokan ya, karena kalau sideways kan gerakannya seperti ini. Oke, jadi jangan lupa untuk taking profit. Nih kalau khawatir, seharusnya bisa taking profit sedikit gitu. Atau sebagian. Haki, oh ini foreign flow-nya. Foreign flow-nya sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Sempat jualan di area sini asingnya, tapi belum ada akumulasi lagi. Haki-hakinya hari ini sih bagus. Semoga breakout nih. Lalu TIRT. Oke. Ini kurang liquid karena rata-rata transaksinya di 2,3 miliar. Transaksi hari ini pun kecil ya. Memang dia koreksi, koreksi dengan volumenya kecil. Ini kemarin naik tinggi dan membentuk new high, maka ini akan menjadi area supportnya nih. Sini ya, di area-area support itu di situ sekitar, itu coba saya cek dulu angkanya, di daerah 85 sampai ini berapa nih? 87, di area 87 ya. 85 sampai 87. Semoga mantul, kalau garis W-nya ada di 82. Ini juga udah ada support trend di 79. Maka kalau di sini ini pantau dulu ya, dia jebol atau dia mantul. Kalau nggak ada pantulan maka jangan. Karena bahaya, artinya dia akan testing ke 82 dan 79 dulu nih. Jadi kurang tahu ya dia akan mantulnya di mana. Teman-teman menunggu aja pantulan dulu. Kalau nggak ada pantulan maka jangan. Kalau mau spekulatif silakan. Artinya teman-teman cicil ya, atur money manajemennya. Jangan banyak-banyak dulu. Jadi cicil aja di sini, lalu di sini, lalu di sini. Kalau sampai breakdown, maka teman-teman harus disiplin juga untuk exit. Resistnya, maka harga high kemarin menjadi resist ya. Ini 98, ada 98, juga 104. High kemarin, 105 juga ada. Foreign flow-nya nggak ada ya. Kakinya juga kurang oke. Jadi hanya technical aja yang oke. Pastikan teman-teman untuk selalu bikin trading plan-nya, entry-nya, dan money management-nya ya. Kalau bisa entry-nya di area support atau money management. Ini artinya hanya untuk trading, fast trading aja kalau bisa. Win SMMT. Oke, kita cek SMMT-nya. SMMT ini juga agak kurang liquid, volumenya juga menurun ya. Yang enak adalah ketika dia baru naik dan volumenya ada nih. Ini kalau volumenya kosong ya agak kurang sebenarnya. Walaupun dia bertahan nih di atas garis win, cuma jadinya kurang liquid. Artinya jangan entry banyak-banyak kalaupun teman-teman ingin spekulatif buy. Garis win atau bisa menjadi support itu di 212, 208 juga ada support.
Kalau sampai breakdown dari 208 jadinya tidak menarik lagi nih. Harus lihat lagi nanti bagaimana. Ini sih ada momentum, cuma belum valid ya, karena ininya masih hijau satu doang. Kalau valid itu seperti di area sini nih. Ini ketika ada momentumnya dan pixelnya juga hijau-hijau, juga di atas garis win, secara price action juga bagus. Di SMMT ini fast trading aja ya, kalau misalnya teman-teman udah ada yang entry. Di sini memang ada foreign flow. Coba kita lihat SMMT-nya. Moga-moga sih kalau ini mau menjadi rounding, jadi selama dia tidak breakdown dari garis win, semoga dia akan testing resist yang di sini nih. Resist ini ya di area berapa tuh 248. Nggak usah muluk-muluk lah, 240 dulu, 240, 248, 252. Oke. Itu ada foreign flow tapi tetap ini HKK sih enggak gimana-gimana. Walaupun ada foreign flow tetap ya price action duluan karena terkadang ada foreign flow-nya tapi price action-nya tidak mendukung ya sama aja. Kalau harganya nggak dinaikin juga sama aja. Kita cek BKSW. BKSW cukup liquid, volumenya sudah mulai ada lagi, yang tadinya kosong ya, sini sudah mulai ada lagi, cuma memang lagi koreksi ya. Di sini kan dia ada gap nih, jadi mungkin mau tutup gap dulu. Momentumnya sih masih ada, walaupun melemah. Coba kita cek area support ya, 210 ini ada support, 202 ada support. Moga-moga habis tutup gap sih dia kembali naik. Jadi pantau dulu sampai ada pantulan. Jadi kalau belum ada pantulan ya jangan spekulatif ya, karena kita nggak tahu dia akan mantulnya di mana nih. Supportnya ada banyak, itu bisa aja dijebolin. Dia tunggu sampai mantul, artinya kita tahu oh dia mantulnya di support yang itu. Foreign flow-nya masih oke sih ya, hanya buangan 1 hari. Jadi moga-moga begitu tutup gap bisa lanjut naik kembali. HK-HQ-nya nggak ada yang serius, jadi hanya secara teknikal aja dan ada foreign flow. Lalu selanjutnya ada ASII. Oke, ASII masih belum menarik karena memang ini kan blue chip ya, saham blue chip gerakannya searah dengan IHSG-nya. IHSG-nya nggak kemana-mana, maka blue chip-nya juga pasti nggak kemana-mana. Ini lagi testing area support. Ini ada support di sini sih. Volumenya di bawah rata-rata, jadi semoga mantul ya. Kalau dia bikin lower low lagi, artinya dia akan ke support yang di sini nih. 540 sekaligus ada MA 200. Sini juga ada masih downtrend line ya. Jadi kalaupun naik, mungkin dia akan testing downtrend line-nya itu. Foreign flow-nya ini yang kurang oke nih, karena sudah perlahan-lahan mulai exit juga. Jadi jaga aja batas ini di area sini. Kalau sampai closing-nya di begini, jebol, artinya tidak oke lagi ya. Sini ada support lagi sih. Jadi kemungkinan akan ke arah sana tuh. HK-HQ nggak ada yang serius juga karena secara grafiknya ini yang garis hitam juga rata, datar aja gitu. Nggak ada gimana-gimana. Selanjutnya UNTR, kita cek UNTR-nya masih dalam kondisi sideways sebetulnya ya, momentumnya belum begitu oke, ini juga belum oke. Area sideway-nya di sini ya, nah di sebelah situ. Coba kita tarik di downtrend line, ini masih berada dalam downtrend line juga, jadi belum oke-oke banget untuk UNTR-nya. Dengan area support di sini ya 21400 sampai 21025. Cuma kalau sampai ke sini ini artinya new low lagi. Breakdown dari sini artinya agak kurang oke sebenarnya.
Untuk area resistnya, maka ini menjadi resist, yaitu 22250, dan sebelah sini juga menjadi resist ya. Ini angkanya ada di area 2, ini kurang lebih aja, angka psikologis saja, 23500. Karena di sini masih ada downtrend line, jadi masih mungkin belum tentu akan ke area sini ya. Kalau dia tidak sideways, artinya dia hanya akan bergerak di area sini nih. Sampai dia break out dari area downtrend sini, berarti dia baru testing resist 22250. Breakout dari sini baru akan ke sini. Jadi selama dia belum breakout dari 22250-nya, belum tentu dia akan ke area sini lagi. Untuk yang ingin spekulatif silakan, cuma mungkin ini jadi rewardnya agak kecil ya, karena harganya cukup mahal di 20 ribuan. Artinya reward dari sini ke sini pun sebetulnya nggak gitu gede-gede banget. Jadi silakan dihitung-hitung, kalau misalnya dia sampai breakdown, dia breakdown dari 21025 ini agak kurang oke, karena di sini sudah nggak begitu banyak ya supportnya. Artinya kemungkinan kalau breakdown dari sini jadinya jatuhnya lumayan kenceng nih. Takutnya akan ke support yang di 19 ribuan. Hati-hati, ini bukan untuk entry dulu. Untuk UNTR, foreign flow-nya juga nggak ada ya. Ini tetap, ini masih outflow aja, jadi belum ada asingnya, masih keluar terus. Support yang di sini juga sebetulnya sudah breakdown ya. Area, maka itu menjadi area resist. Ini menjadi area supply juga nih sebenarnya. Moga-moga sih bisa breakout. Kalau bisa breakout ya ke area sini, maka teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan untuk SOS dulu. Kalau memang ada yang nyangkut atau misalnya ada yang spekulatif di sini, maka jangan lupa untuk taking profit ya. Karena masih belum begitu oke juga nih si UNPR-nya. HKK juga belum oke, karena sejak di sini ini sudah banyak buangan ya, pelan-pelan dibuang, tuh grafiknya terus menurun. Yang bagus itu adalah ketika ini, grafiknya menanjak dan banyak hijau-hijau. Jadi kalau sudah grafiknya menurun, artinya tidak oke lagi. Oke, lanjut ke Indi. Indinya kurang oke nih. Yang bagus itu Adro ya. Indinya agak kurang karena dia seharusnya tidak boleh breakdown dari sini. Jadi kemarin ada harga low di sini, tapi ternyata dia breakdown. Karena kalau misalnya dia masih bertahan di sini, paling enggak dia bisa sideways ya. Tapi kalau dia sudah membuat new low, artinya agak kurang oke. Ini lagi berjuang di area MA200. MA200-nya di 1530. Moga-moga sih bertahan ya. 1530. Sekarang closing di 1570. Jadi semoga dia bertahan di situ. Lalu kembali lagi untuk testing resist. Resistnya di 1090, 1780, 1820. Lalu momentumnya juga belum oke, ini malah ada yang berwarna kayak orange pastel ya, terus menurun ke bawah, jadi masih belum oke. Volume juga masih terus menurun. Coba kita cek foreign flow-nya. Foreign flow-nya juga belum oke, belum ada yang serius. Masih begitu-begitu aja. HKHQ juga belum serius nih. Ternyata jadi si Indi ini tidak ngikutin Adro ya. Adro-nya sudah balik ke atas, Indinya malah belum naik-naik juga. Kita tarik downtrend line, coba. Ya. Selama dia masih di bawah itu, jadi si Indi belum oke. Kalau dia sampai breakout, maka masih oke ya, masih ada peluang. Moga-moga dia kembali lagi ke 1800-an atau bahkan tutup gap yang di sini nih. Semoga. Tapi selama dia masih terus menurun ke bawah, ini kalau breakdown lagi artinya dia akan terus lanjut ke bawah nih. Dia akan melanjutkan menurunnya ke bawah, ke area support-support selanjutnya. Itu yang tadi saya bilang ya, MA200, 1490, 1450 itu area supportnya. Lanjut PLKM.
Untuk TLKM lagi sideways, ini sudah berubah juga momentumnya menjadi titik pink, maka dia akan bergerak sideways dengan area sideways di sini ya. Kalau sideways ingat, artinya segitiga hijau dan segitiga merah kita abaikan, kita gunakan strategi lain, yaitu buy on support dan sell on strength. Atau kita fast trading aja, ditektokin aja ya. Karena kalau sideways gerakannya tuh seperti ini. Tuh. Dengan support di 4010, resist di 4260. Jadi tradingkan aja di area-area sana. Silakan kalau mau spekulatif di area-area support ya. Foreign flow-nya memang masih oke, tapi kan udah dari sini ya foreign flow-nya, modalnya mungkin dia di sini hanya nambah. Jadi kapanpun kalau breakdown dari sini jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk taking profit dulu kalau misalnya ada yang entry sejak bawah. Haki sih masih oke ya, yang penting dia bertahan aja di area supportnya. Lanjut Pegas. Pegas ini waktu itu false breakout ya. Dia sempat false breakout. Oke, kita cek momentumnya tidak oke, ini juga tidak oke, dan ini udah breakdown belum ya dari low-nya? Breakdown ya, jadi agak kurang oke sebetulnya nih. Coba saya lihat si Pegas. Iya. Breakdown. Dia bikin new low, jadi agak kurang oke. Khawatirnya dia akan testing ke sini nih. Ada MA 200 ya, 1246, ini tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksinya. Dan resistnya, sebentar ya, resistnya kita bisa gunakan garis winline nih sebagai resist 1460, ataupun di sebelah sini 1510. Kita cek foreign flow-nya sih masih ada, tapi foreign flow kan dari bawah udah ya. Jadi kalau mereka mau taking profit kapanpun itu sebetulnya sudah profit mungkin. HKG-nya juga nggak oke ya, terus menurun. Next ya, ada Doit. Ini banyak yang request saham-saham batu bara nih dari tadi ya. Untuk Doit, ini masih belum oke sih karena belum ada volume. ATT-nya 6,5 miliar jadi pas-pasan. Sebenarnya ini menarik karena ada perbaikan momentum. Cuma kalau dia belum ada gerakan ya belum oke ya. Dia masih sideways sih di area sini ataupun juga di area ini. Ada downtrend channel nih. Paling kalau ingin spekulatif di area support sini ya. Sini ada area support. Taking profitnya di area resist. Resist 280, supportnya kalau kita gunakan support trend sih di 252 nih. Karena kalau mengikuti channel downtrend, artinya dia akan bergerak seperti ini ya. Jadi jangan lupa, ini hanya untuk fast trading, kalau memang teman-teman tertarik, kecuali dia breakout nih. Jadi seandainya dia breakout, jadi ini menarik, ada penguatan, tapi hanya akan valid kalau dia sudah breakout. Jadi harus ada candle, harus ada price action-nya yang bagus juga dan mendukung gitu. Kalau dia breakout, maka itu oke. Menarik, tapi kalau tidak breakout artinya tidak menarik. Foreign flow-nya nggak ada, grafiknya terus menurun, HKK-nya juga belum serius. Jadi ini belum oke ya. Itu 10 saham pilihan dari teman-teman yang sudah dibahas. Jangan lupa untuk stay tune sampai akhir. Kali ini sekarang saya akan bahas saham-saham yang masuk screener-nya Wisdom and Invest nih. Oke, kita cek screener all time high dulu ya. Karena cukup menarik. Saham-saham yang all time high artinya
dia sudah mencapai harga tertingginya dan otomatis dia adalah saham yang uptrend. Tapi hati-hati ya kalau menggunakan screener ATH ini, karena nggak semua saham itu bagus. Jadi kita tetap harus ngecek kembali chartnya masing-masing. Dan ada beberapa ya saham-sahamnya itu yang lagi di suspend. Jadi seperti mana tuh Temas gitu. Nah itu PPTR itu kan masih belum tuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Nanti kita akan bahas beberapa saham dari sini. Saya akan show dulu beberapa screener lainnya. Dari screener lainnya ini ada screener HKHKI, ada BEPS, BBYB, BANK, SAMF, DMMX. Nanti kita juga akan bahas beberapa saham, ini juga masih banyak ya. Dan hati-hati karena tidak semua saham yang masuk HKHKI juga artinya oke, karena ada saham-saham yang HKHKI tidak valid ya. Artinya teman-teman tetap harus cek kembali chartnya masing-masing. Oke. Ini masih banyak sampai ke bawah. Nah, teman-teman bisa pilih sebenarnya saham-saham yang sering teman-teman tradingkan. Nggak harus semuanya ya, tapi kalau bisa kita cek semuanya itu alangkah baiknya. Karena bisa aja terlewat kalau kita nggak ngecek. Sebentar, ini HKHI. Nah, di sini yang channel win ya, yang artinya ada segitiga hijaunya. Tapi tetap harus cek kembali chartnya. Karena kalaupun muncul segitiga hijau, tapi ternyata dia lagi sideways, artinya kan segitiga hijaunya itu tidak valid. Strategi saat sideways adalah buy on support dan sell on strength. Nah, ini ada beberapa saham yang statusnya itu hold, artinya segitiga hijaunya sudah muncul dan masih di hold. Artinya kemungkinan masih oke gitu ya. Oke, kita akan bahas saham-sahamnya yang masuk ke dalam screener. Tentu sebenarnya banyak yang bagus, tapi beberapa tidak liquid. Jadi saya nggak share ke sini ya. Juga ada beberapa mungkin saham-sahamnya bagus, tapi waktunya terbatas nih. Jadi saya hanya akan milih beberapa, ini juga secara acak. Jadi teman-teman bisa putuskan sendiri ya, mau yang mana. Dan kalau teman-teman sudah ada akses ke Winbot, ini adalah Winbot, jadi bisa screening sendiri, bisa cek sendiri chartnya. Barangkali teman-teman lebih punya rejeki menemukan saham-saham yang lebih menarik daripada yang saya sampaikan di sini. CCSI dulu ya, CCSI. Jadi yang sudah punya akses setelah video ini juga silakan kalau mau latihan. Yang penting teman-teman udah tahu caranya nih, saham seperti apa yang menarik. Dan entry-nya di mana. Kalau misalnya harus HK atau harus dikejar pun, jangan lupa untuk entry-nya setidaknya di area VWAP ya, dan atur money management-nya. Hari ini bagus banget, cuma memang masih belum gitu liquid nih si CCSI. Karena rata-rata transaksi hanya di 1 miliar. Tapi candle dan volume hari ini oke, ada mulai momentum nih. Bagi seandainya nih ya, seandainya besok dia CCSI-nya ARA ya, ARA closing. Bentar, saya lihat dulu. CCSI ya ARA, berarti kemungkinan besar besok begitu opening dia akan naik lagi nih. Jadi mungkin teman-teman agak sulit ya. Dia sudah ARA 1 kali, ARA kedua kali, artinya agak high risk. Supportnya sih di area sini ya. Supportnya di area sini. Seandainya dia ada koreksi dan mantul, dengan catatan harus mantul dulu. Kalau dia mantul di area sini, maka menarik, bisa spekulatif lagi. Jadi kalau yang mau ngejar besok, pastikan teman-teman sudah ahli atau sudah punya waktu untuk fast trading dan scalping. Karena agak beresiko tinggi. Foreign flow-nya nggak ada, HK-nya sih oke. HKK oke ya. Jadi kemungkinan besok akan naik dulu, tapi apakah closing-nya atau sesi 2-nya dia akan koreksi, nah itu yang biasanya kita nggak tahu. Lalu DMMX. DMMX ini cukup menarik
Kita lihat apakah dia sudah breakout dari downtrend line-nya. Sini ya. Besok kalau dia breakout nih oke banget. Ya, terutama breakout dari resist yang di sini. Ini ada resist. Sebentar. Ada resist. Ini 2710 memang resist juga, 2840 juga area resist. Di sini juga ada area resist lagi ya sebenarnya. Kalau dia breakout dari resist ini maka oke banget karena sudah mulai agak berkurang tuh, nggak ada resist lainnya, garis-garisnya ya. Artinya less resist. Itu ada di apa ya? Saya cek dulu. High-nya 2890. Harga high yang di sini 2890. Kalau kita tarik ini sebenarnya seperti triangle ya. Oke, jadi kalau breakout sebenarnya sangat menarik banget, apalagi breakout dengan volume. Ini ada foreign flow-nya lagi nih hari ini ya. Ini semoga sih bisa lanjut di MMX ini. HKK juga menarik untuk hari ini. Coba liquid nggak? Liquid nggak? Seharusnya sih liquid ya. Iya, DMMX. Lalu JAST. JAST-nya ini hari ini arah ditutup juga nih. Jadi kemungkinan ini memang udah bagus ya. Jadi tadi pas jam trading pun saya tiba-tiba melihat dia sudah breakout nih dari channel downtrend-nya. Itu sudah menarik. Jadi begitu dia breakout, terutama ada volume, ada power-nya gitu. Kita cek HKK-nya nanti ya. Jadi sangat menarik. Cuma masalahnya karena dia tutupnya di arah dan ini nggak begitu liquid ya. ATT-nya hanya 2,5 miliar. Artinya besok opening kemungkinan sih naik. Nah, tapi entah apakah dia bertahan lama atau sampai closing arah lagi, itu ya kita harus cek kembali sebenarnya besok ya di jam trading. Apakah dia masih ada power? Foreign flow-nya nggak ada. Kalau masih ada power, artinya masih layak untuk di hold atau bahkan di swing. Kaki-kakinya sih kurang oke nih. Jadi jangan lupa pasang trailing stop-nya ya. Nih ada yang buang di arah kayaknya. Jadi jangan lupa untuk pasang trailing stop. Oke. Setelah jas, nah enaknya pakai 5 menit kan kita bisa mantau ini nih. Ada spike, saat harganya siap dinaikkan dia mulai muncul ya, ada kakinya dia juga breakout. Di sinilah, ini jam sesi kedua tuh. Contoh lain adalah tadi CCSI ya, saya mau tunjukin 5 menitnya. Dan contoh lainnya adalah NLPL. Ini contoh yang buangan. CCSI ini sempat dibuang juga sih di akhir-akhir nih di penutupan ya. Makanya dia closingnya nggak nutup arah kalau salah. Selisih 2 tick ya. CCSI bukan CCSI, oils yang nggak nutup arah ya ampun. Memang ada buangan-buangan sedikit, tapi masih oke. Mudah-mudahan masih ada power besok untuk naik kembali. Jadi enaknya gitu ya, kalau misalnya teman-teman sudah ikutan, tinggal besok itu sebetulnya SOS. Dan bisa kedetek juga dia ada buangan atau enggak. Contoh seperti MLPL, ini ada buangan cukup besar di sini. Makanya harganya bergerak turun dulu nih. Sini ada support 380. Ini MLPL-nya, contohnya ya, yang ada buangan-buangan nanti jadinya kelihatan di 5 menitnya. Selain JAS, ada Innov. Oke. Untuk Innov, ini memang sangat liar sekali, sangat volatil, karena memang dia juga nggak begitu liquid, jadi sama ya. Ini dari tadi CCSI, JAST ini agak kurang liquid, maka agak high risk. Memang karena indeksnya lagi begini juga, jadi untuk nyari saham-saham bagus yang liquid itu agak sulit sebetulnya. Kemarin banyak buangan, hari ini lalu ditarik kembali.
Candlenya sih bagus ya, ada momentum juga, cuma nggak ada foreign flow, HK-nya juga kurang oke. Coba kita cek ya hari ini. Di akhir sih ada tarikan. Semoga besok lanjut dengan resist 272 dan 286. Semoga nyampe situ ya. Selanjutnya kita cek PKPK. Nah, PKPK menarik sebetulnya karena dia breakout ya. Jadi tadi saya sempat pantau juga. Ini dia breakout dari sini. Ketika suatu saham breakout, kita bisa ngecek nih, dia breakout-nya itu ada volume enggak? Dan ada power-nya enggak? Jadi kalau misalnya memang oke, ada power-nya dan ada flow-nya juga, maka bisa ikutan ketika dia breakout. Buy on breakout ya. Jadi jangan takut kalau untuk buy on breakout, yang penting teman-teman konfirmasi, benar nggak dia breakout-nya disertai dengan volume. Ini oke, ini oke, ini oke. Coba saya cek dulu, ini juga ARA nih. Ya, ini juga ARA. Jadi kemungkinan besar besok begitu opening akan ARA, bukan ARA, maksudnya akan naik ya. Moga-moga sih ARA lagi, moga-moga. Foreign flow-nya nggak begitu, memang ada sih 3 hari ini. Coba kita lihat HK-HQ-nya. HK-HQ yang daily bagus ya. 5 menitnya juga tuh kan kelihatan ya ada spike-nya, lalu ditarik naiknya memang luar biasa sih. Ditarik naiknya di sini, lalu arah gitu. Memang cepat banget naiknya. Belum ada buangan yang gimana-gimana banget, hanya buangan kecil-kecil, jadi semoga besok akan lanjut lagi. Yang udah punya, terutama para member ya, kalau yang udah punya si PKPK, jangan lupa untuk pasang trailing stop. Lalu Vico. Vico mantul. Ini Vico-nya mantul di area support tuh ya, deket-deket. Memang nggak pas-pas sih, biasanya kan mendekati aja lah. Di 212 dia breakout kembali, ada momentumnya. Kurang liquid juga untuk Vico ini. Moga-moga dia bisa naik lagi ke area resist di sini ya, di 300 ataupun di dekat-dekat sini. Yang kemarin nih mungkin sekitar 330, 332. Foreign flow-nya ada, tapi nggak begitu gimana banget. Untuk HK-HQ secara daily hari ini agak kurang. Tapi ini ya, nah ini kan terlihat di 5 menitnya ada spike, lalu di sini sudah mulai ada action ya. Jadi sebetulnya bisa ikutan gitu. Kalau teman-teman ngecek ada spike dan ada HK-HK-nya. HK-nya warna hijau-hijau ya. Next. SMKL. Oke, SMKL ini breakout juga. Ini tadi kalau saya ini masuk di screener yang APH sih. Sini breakout, jadi dia closing di sini sebenarnya bodinya closing di atas itu pun udah cukup menarik. Volumenya bagus, momentumnya juga ada. Oke, moga-moga besok dia bisa testing atau breakout lagi dari 540. 540 ini resistnya ya, jadinya ya. Supportnya di, sebentar saya cekin dulu. Untuk SMKL. Empat delapan empat di area sana. Itu area support. Untuk SMKL, foreign flow-nya tidak ada. Jadi gunakan teknikal aja. HK-HQ-nya secara daily sih lumayan ya. Belum wah banget karena memang baru rata-rata nih, baru ke garis hitam. Yang bagus adalah ketika di atas garis hitam, itu baru wah banget.
Kalau kayak ini kan dia kecil-kecil, tapi kan grafiknya menanjak ya, jadi kelihatan. Sini memang ada buangan. 5 menitnya sih masih oke. Sini ada spike ya. Dan dinaikannya di saat ini. Jadi cara penggunaannya tuh seperti itu untuk hak yang 5 menit. Kita bisa ngelihat ketika ada spike dan sudah ada action. Jadi walaupun ada spike, belum tentu dia akan langsung action ya. Spike itu artinya ada big man yang lewat. Cuma kita harus tahu apakah dia akan naikin atau dia akan turunin. Jadi kalau di sini ada spike tapi hak-haknya merah-merah, itu artinya jelek. Jadi hati-hati. Kalau ada spike tapi hijau-hijau, artinya harga akan dinaikkan. Oke? Lalu kira-kira sekian itu aja dari saya karena waktunya juga terbatas ya. Untuk teman-teman yang sudah punya akses ke Winbot atau chartnya fasilitasnya Wisdom and Invest, maka silakan untuk lakukan sendiri screener atau lakukan ini ya, bikin PR ya. Jadi screening lagi, ngecek lagi beberapa saham. Barangkali teman-teman menemukan yang lebih menarik, lebih liquid, ada foreign flow-nya dan HKK juga bagus. Jadi ketiga hal ini kalau terpenuhi semua maka jadinya bagus banget. Ingat, win chart-nya oke, foreign flow-nya oke, dan HKK-nya bagus. Ketika salah satunya tidak memenuhi, artinya mungkin celah teknikalnya bagus, itu masih oke juga sebetulnya. Cuma probability untuk naik lebih lama mungkin nggak sebanyak itu ya. Jadi mungkin nggak begitu serius lah istilahnya gitu. Hanya untuk fast trading aja atau untuk scalping aja. Buat teman-teman yang belum bisa trading fast trading ataupun scalping, don't worry ya. Semua akan indah pada waktunya. Jadi bersabar aja dan terus belajar. Semoga teman-teman juga kebagian cuannya di esok hari. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman selalu sehat dan salam cuan ya.